Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, kembali lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Nah, kali ini ada yang berbeda. Saya kembali menjadi host. Karena di bulan suci Ramadan ini, konten-konten horor kita tutup dulu sementara. Kita akan mengadakan suatu kajian untuk menyirami rohani para kru Jagat Pasundan dan juga kalian semua yang haus akan siraman rohani. Oke, dalam acara kita kali ini kita akan bertanya nih kepada salah seorang ustadz atau dibilang kita akan sharing lah dalam acara Oke Ustadz. Nah, Sobat Jagat, di samping saya sudah ada Ustadz Yusuf, gitu. Wah, mungkin bisa disebut aja Yusuf aja. Oh, Yusuf aja. Kita di sini forumnya untuk sharing kayak gitu. Jadi sedikit ilmu yang saya dapat kayak gitu akan sharing ke rekan-rekan semua atau kawan-kawan semua kayak gitu. Jadi untuk di bulan Ramadan ini agar ibadah kita lebih bermakna. Oke, siap. Oke. Pak Yusuf berarti ya. Oke. Nah, gini, sekarang berarti temanya kita akan mengambil tema tentang menjaga lisan dan hati di bulan suci Ramadan. Iya, betul. Gimana tuh Pak Yusuf? Bisa langsung kita mulai kajiannya? Oke, kita mulai aja. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mungkin Bung Indra ya, biar lebih akrab kayak gitu. Oke. Untuk menjaga lisan dan hati di bulan Ramadan, untuk di awal puasa Ramadan ini pentingnya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan dan hati itu sangat penting karena puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar, haus atau dahaga ya, tetapi melainkan kita gimana bisa menjaga hati kita dari perbuatan dengki kayak gitu, terus perbuatan yang kurang baik atau yang merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain kayak gitu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Lailani itu kurang lebih artinya Rasulullah bersabda, artinya 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mungkin ya ketika kita sebelum puasa, misal kita berbohong kepada teman ataupun orang lain di sekitar kita. Nah, itu kita kurangi. Jadi mungkin pemuda-pemuda seperti kita, generasi milenial kayak gitu kan. Nah, itu dengan adanya bulan Ramadan ini, itu kita bisa mengurangi yang tadi saya sebutkan tadi, kayak misalnya berbohong, terus dengki, iri kayak gitu, dan berbuat jelek lah kepada orang lain kita kurangi. Dengan apa kayak gitu? Mungkin secara intensitas, kalau di bulan Ramadan itu kita harus banyak, satu, baca Al-Quran, terus habis itu dengan adanya sholat taraweh, terus masjid. Nah, dan kita untuk generasi muda itu pentingnya mendidik agar akhlak kita itu lebih baik kayak gitu. Dengan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Imam Ad-Dailani itu, kita bisa mengambil kesimpulan itu seperti ini. Ketika kita berpuasa, selain kita menahan lapar, haus, dan dahaga tadi, kita bisa menjaga hati
itu bukan hanya sebelum buka, tapi full ya. Dalam artian untuk mendidik akhlak kita itu lebih baik, syukur-syukur kalau ketika selesai Ramadan itu bisa menjadi pribadi ataupun mungkin karakter ya, karena udah kebiasaan baik seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditambahin dari Pak Indra? Bukan ditambahin ya, Pak Yusuf ya, Kang Yusuf lah ya. Saya mau bertanya, ya, oke. Dari apa yang disampaikan tadi ya, kan kita harus menjaga lisan kita ya. Nah, kalau misalnya gini, Kang, kan anak muda sekarang tuh banyak main game ya. Iya, betul. Game online ya, gitu kan. Okay. Ketika misalnya ngabuburitnya game online nih, kita mengeluarkan kata-kata kasar tuh. Misalnya, wah anjing ini. Nah, itu gimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau memakruhkan puasa atau gimana? Oh ya, kalau untuk secara hukum dengan berkata-kata kotor itu sebenarnya tidak sampai membatalkan puasa. Sampai ya, tidak sampai, cuma mungkin mengurangi pahala puasa. Memang di kehidupan yang sekarang yang serba modern ini ya, kan banyak tuh game-game yang sekarang viral ataupun apa kayak gitu kan. Nah, untuk mengurangi itu, kalau misalnya kita stop langsung nggak main game, itu mungkin berat untuk kita karena udah kebiasaan. Mungkin itu bisa dikurangi dengan apa tadi, waktunya, intensitasnya itu dikurangi. Misal main bisa sampai 4 jam atau 5 jam, dikurangi jadi 1 jam 2 jam, dan waktu tadi yang kosong itu bisa dimanfaatkan untuk tadarus, ikut tarawih, ataupun kita kalau yang sempat itu ya booming itu ketika Ramadan itu bugai orang sahur kayak gitu, membangunkan orang sahur. Itu salah satunya seperti itu. Jadi kegiatan yang kurang positif itu kita ganti dengan kegiatan yang positif. Berarti dalam konteks ini harus tetap ada yang membimbing berarti ya dari para remaja anak muda sekarang. Iya, betul. Jadi generasi kita kan banyak ya, mulai dari mungkin dari SD, SMP atau SMA. Nah, khususnya untuk anak SMA ataupun kuliah ya, kayak gitu. Itu bisa membimbing adik-adiknya untuk bisa berbuat baik ataupun dalam hal ya tadi kayak takbir keliling, terus ngadain acara remaja masjid kayak gitu kan. Ataupun mungkin bisa remaja masjid itu bisa mengadakan ceramah kayak gitu di bulan Ramadan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif tadi gitu. Karena anak muda itu jiwanya ini ya, dalam arti menggebu-gebu. Kan kita juga pernah muda juga ya. Saya juga masih muda. Ya, itu kita juga dengan adanya kita udah yang di masa sekarang, pengalaman yang sekarang, mungkin organisasi dan lain-lain ya, kita amalkan ilmu itu. Ya semoga aja itu bisa jadi amal jariah kita insya-Allah. Betul, tuh dengerin tuh Sobat Jagat. Dan juga nih kru harus dididik lagi nih. Ini harus kita sama-sama belajar ya di sini ya. Kayak apalagi gitu, sharing. Ini pas yang dibelenggu. Ada yang tanyain nggak nih dari kru semua nih sebelum kita masuk ke yang selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, saya mau bertanya nih. Tadi kan saya sedikit menyimak ya tentang mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan gitu kan yang positif. Betul. Nah, itu gimana kalau kita menunggunya dengan memancing, tapi mancingnya galatama atau berjudi, itu gimana ya?
Oh. Kadang ada yang memancing. Ya, oke. Ya oke lah, itu mungkin kan kita nggak bisa hindari kan, kita macam-macam beragaman ya kayak gitu. Cuma untuk yang memancing itu kan baik sebenarnya, hobi kayak gitu. Cuma yang nggak baik ya tadi kalau diembel-embeli dengan mungkin judi terus dan lain-lain. Itu sebenarnya judi itu merugikan diri kita kayak gitu ya, dalam konteks apapun itu. Nah itu hendaknya untuk di bulan Ramadan ini itu dihindari dulu. Jadi memancingnya tetap kita lakuin, aktivitas sehari-hari ya gitu kan, itu hobi ya, bikin kita lebih semangat, lebih dalam artian pikirannya lebih positif, memancing. Jadi yang nggak boleh itu judinya aja kayak gitu. Kalau untuk acara mancing dan lain-lain asal itu nggak melanggar syariat ya sah-sah aja, justru itu baik kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana, puas nggak? Mungkin ada satu lagi nih Ya. yang mau ditanyakan Ustaz. Nah kan kita banyak mengisi luang juga ya kan tadi. Ya. Oke, untuk memancing itu kan berarti oke, cuman untuk yang kasarnya galatama seperti itu atau berjudi menghasilkan uang itu berarti tidak boleh ya. Ya. Nah ini kan dengan tema menjaga lisan dan hati gitu kan kadang kita banyak memainkan gadget atau HP gitu. Iya, Cuman kan suka nggak sengaja nyekrol ada yang seksi gitu. Oh, ini pengalamannya dia. Nah itu gimana ya, apakah makruh ke kitanya puasanya, apakah langsung batal gitu? Soalnya saya pernah langsung aja minum gitu. Itu mah. Iya. Semua alasan aja. Iya. Jadi begini, kalau misalnya melihat kayak tadi ya, konten yang kurang bagus ataupun dalam tanda kutip ya inilah dewasa kayak gitu, itu sih nggak sampai membatalkan kayak gitu, asal itu tadi kita kurangi kayak gitu dengan adanya. Boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan sih ya syukur-syukur bisa diganti dengan aktivitas yang lain kayak gitu. Kalau kita misalnya nih di waktu senggang kita kan puasa ini biasanya kalau dari yang pekerja ataupun anak sekolah kan jamnya itu terkadang nggak sesuai dengan apa ya yang biasanya, mungkin lebih sedikit lah kayak gitu. Nah itu cara mengisi waktu luang tadi, jadi biar kita nggak terjerumus oleh kegiatan-kegiatan yang kurang positif dalam tanda kutip ya. Nah itu kita isi dengan kegiatan yang positif, kayak misalnya hobi tadi mancing, mungkin main HP oke, boleh, tapi HP-nya mungkin dengerin pengajian ataupun lihat YouTube tentang ceramah iya. Soalnya itu HP-nya HP Kang Bos. Maksudnya apa ya nih? Berarti kan Kang Bos juga harus seperti itu ya. Oh iya ini ya. Enggak, kalau saya enggak. Ini enggak salah. Oh gimana ya? Ini yang enggak salah. Cukup nggak penjelasannya? Cukup. Oke. Nah gini, saya juga mau bertanya nih. Iya, oke silakan. Jadi gini, kalau misalnya gini, terkadang gini ya, kita dalam satu kumpulan nih, dalam satu kumpulan sedang membicarakan sesuatu, ya kan? Tapi konteksnya itu apa ya? Membicarakan orang lain nih dalam hal yang kebaikan. Iya. Tapi ujung-ujungnya juga pasti ada kejelekannya tuh yang diungkapin. Nah itu gimana? Iya. Jadi gini, memang kita kan aktivitas sosial ya. Bicara sama temen itu ya oke lah, itu hal yang umum, hal yang wajar. Tapi ketika kita membicarakan orang lain dalam hal itu keburukan ya. Ataupun mungkin kita lihat dulu kondisinya, mungkin bicara kepada orang lain dalam hal keburukan tadi untuk memperingatkan orang lain, nah itu masih
oke lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam hal keburukan itu untuk membuka aib orang lain, dalam hal nggak memperingatkan orang lain kayak gitu, nah itu dikurangi kayak gitu. Mungkin kalau berat apalagi kayak kita ya anak muda ataupun mungkin ibu-ibu yang ada di sana kayak gitu, itu hendaknya dikurangi tadi. Dikurangi gimana caranya? Ya untuk yang kegiatan yang kurang positif itu dialihkan ke kegiatan yang positif. Contohnya kayak memasak, kan lumayan tuh untuk ibu-ibu mungkin bikin untuk buka ataupun mau takjil ya, takjil kayak gitu, takjil di masjid kayak gitu. Itu seperti itu sih kurang lebih. Masalahnya saya suka ngobrol nih sama ini host itu tuh, yang satunya tuh pasti dia bawa orang lain, saya jadi gimana gitu kan. Jadi merasa saya berdosa gitu kan. Jadi begini, kalau misalnya dia mbak orang lain ya mungkin kita bisa ganti topik pembicaraan yang lain kayak gitu. Kan banyak itu topik hobi kayak gitu kan. Terus mungkin kalau kita punya project atau kayak gini nih misalnya project kayak gini, nah itu bisa kita bicarain dengan hal yang lebih manfaat kayak gitu. Nah, khususnya untuk di bulan Ramadan inilah, syukur-syukur itu menjadi kebiasaan kita sampai di luar Ramadan. Itu sebenarnya tujuan kita sih kayak gitu, untuk paling enggak di bulan Ramadan ini syukur-syukur bisa menjadi kebiasaan setelah lewat Ramadan, dan itu akan membentuk karakter kita lebih baik kayak gitu. Ya syukur-syukur nanti setelah lepas dari Ramadan gitu kan, pribadi kita menjadi lebih kuat, lebih baik, tidak lagi terjerumus dengan hal-hal yang negatif gitu kan. Iya, betul kayak gitu. Jadi kalau karakteristik atau pemikiran kita itu baik kayak gitu, itu kebanyakan kegiatan yang kita jalani itu akan lebih positif dan lebih menguntungkan. Misal dibanding kita misal judi atau apa, kita wirausaha kayak gitu kan, kita jualan ini itu jauh lebih menguntungkan. Dari sisi agama oke, dari sisi ekonomi juga oke kayak gitu. Dan itu akan menjadi modal kita lah. Jadi Islam itu ya tadi mengatur di dalam kehidupan sehari-hari ini gimana kayak gitu. Oke Ustaz. Gimana, cukup nih? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kameramen nih dari tadi ketawa ke TV. Ngerti nggak? Nah, jangan sampai sepulang dari sini materi apa kajian yang disampaikan oleh Kang Yusuf ini hilang begitu saja ya Kang. Semoga dia jadi bermanfaat, jadi modal ke depannya untuk kita. Amin. Mungkin ada yang disampaikan lagi untuk penutup. Oke, untuk penutup sih di bulan Ramadan ini ya saya mengajak ke diri saya sendiri dan mungkin ke teman atau kawan atau rekan-rekan semua ya kayak gitu. Kita hendaknya tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dan tadi menjaga lisan dan hati kita dari hal-hal yang buruk kita ganti dengan hal-hal yang lebih positif. Memang berat karena sesuatu yang baik itu perlu dibiasakan kayak gitu. Tapi kita harus yakin kayak gitu. Kalau kita berusaha terus-menerus, ya insya Allah sama Allah itu akan dipermudah. Nah, semoga aja dengan kajian ini ya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun lisan ya atau secara penyampaian kurang tepat, saya mohon maaf. Mungkin kita sama-sama belajar lah di sini. Nggak ada guru atau apa ya, tapi sharing dengan ilmu saya yang sedikit ini. Ya, itulah mungkin. Oke, terima kasih. Oke. Nah, cukup segitu aja nih kajian di hari ini, di episode yang pertama ini. Mungkin kedepannya kita ada episode-episode yang lebih seru lagi. Nah, jadi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe
buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat untuk membuat konten. Oke, cukup saja sampai di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.